Sementara di Indonesia itu negara hukum. Untuk pembuktian ini palsu apa tidak itu ya hanya di persidangan. Ya. Itu tadi maunya kan kelamaan katanya Pak. Kalau yang bikin lama itu siapa? Yang bikin lama itu siapa? Sekarang ini penyidik mau manggil dia nggak datang. Siapa yang bikin lama? Buku. Ya gitu kan. Makanya sekarang gini ya, saya sampaikan ya. Betulnya ini ya, dengan dipanggil tidak datang tuh rugi. Karena apa? Dipanggil itu kalau datang. Nggak merasa rugi kok kita. Nggak merasa rugi sekali lagi, Pak. Nggak usah dipotong, Pak. Saya nggak berdebat dengan Bapak. Ya, saya nggak merasa rugi. Ya. Saya mau konfirmasi itu klien kami tidak merasa rugi, tidak datang. Kami gembira, bahagia. Nah, udah itu aja. Jadi yang namanya pembuktian ini, Pak, untuk ini palsu apa tidak itu hanya di pengadilan karena negara kita negara hukum, Pak. Prosedurnya adalah itu tadi pakai penyidikan dan kemudian barang bukti disita dilihat di sana nanti. Itu aja sebetulnya simpel aja gitu. Nah sekarang kalau panggilan ini yang terakhir ini tadi ya di dalam penyidikan hukumnya itu cuma bunyinya gini, penyidik bisa memanggil tersangka ataupun saksi ya dipanggil dengan cara yang wajar. Artinya ada waktu jeda minimal 2 hari sehingga dia ada persiapan untuk datang. Ya. Dalam hal tidak datang, maka dalam hal tidak datang dengan alasan yang tidak patut, penyidik bisa memanggil kembali dengan perintah membawa. Jadi nggak 3 kali, cuma 2 kali aja. Oh. Bisa. Bunyinya gitu. Ya mudah-mudahan saja mereka itu bisa tahan berpuasa nanti nih. Tidak tampil di publik lagi. Tapi ketika tampil di publik ini kan akan menjadi masalah. Kalau hari yang lain dan memang bisa diundang oleh media, ya kita sebagai warga negara yang baik diundang, kan kewajiban orang diundang itu kan menghadiri. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mengundangmu maka penuhilah. Itu kan bagian dari komitmen diundang agama. Media sama diundang penyidik beda urusannya. Nah karena itulah, karena kalau diundang media itu adalah bagian dari hak berpendapat. Sebenarnya penyidik ini kan kaitannya dengan penyelidikan, bahkan ditingkatkan penyidikan. Kewajiban loh datang. Kalau diundang media hak untuk datang atau tidak datang. Bagi tapi orang, penyidik kewajiban loh. Bagi Bang. orang yang sedang berhadapan hukum juga punya hak untuk membela diri. Di antaranya haknya adalah kalau memang pada waktu yang ditetapkan ada kegiatan lainnya boleh mengajukan penundaan dan biasa itu reschedule. Sampai sejauh ini, per hari ini, menurut kami, ya kami belum bisa mengatakan bahwa misalnya, katakan pengecut atau cemen atau apa, belum bisa mengatakan itu. Kecuali nanti nih. Tidak datang betul. Nah, tidak datang yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Dari awal saya katakan ya, penyidik itu tidak ada beban untuk kok desak-desak dari gini-gini. Dia penyidik itu cuma mencari bahan bukti. Kalau ada, kemudian pasti disita yang dibutuhkan. Dan itu kalau tadi skripsi tadinya ada, kemudian nggak ada, itu saya yakin pasti sudah disita. Ya. Satu angkatan untuk kepentingan apa? Ya, disita. Karena itu kan barang bukti. Barang bukti itu nanti akan ditunjukkan di persidangan. Semua yang disita. Gitu. Terus kemudian tadi kalau skripsi banyak itu kok ternyata nggak ada semua itu. Ya. Nah mungkin saja. Karena saya dengar itu barang buktinya itu ada 500. Wih. Tapi itu akan kembali lagi kan nanti at the end kan pada. Iya, kalau barang bukti itu nanti pasti akan tergantung dari putusan hakim. Hakim apakah dimusnahkan atau kembalikan. Tapi kalau hitungan saya mungkin dimusnahkan, Pak. Ya, Skripsi dimusnahkan. enggak, kalau barang bukti saya belum selesai dipotong. Tenang, Barang bukti narkoba, Pak. Oh ya, Hapuskan. setuju, Makanya, Pak Arianto. jadi itu yang namanya barang bukti itu terserah hakim putusannya. Dikembalikan pada yang bersangkutan, dimusnahkan atau disimpan kembali di tempat asalnya. Oh bisa dimusnahkan tuh bisa ya? Kalau barang bukti narkoba, ya dihapuskan itu tadi. Adil, tolong. Saya belum pernah seumur hidup loh mendengarkan ada skripsi dimusnahkan. Jangan ya, Pak, saya kan hanya mengkonfirmasi macam. Pak Arianto bilang enggak loh. Makanya saya ngomong gini yang namanya barang bukti itu nanti akan dimusnahkan atau dikembalikan atau yang bersangkutan itu tergantung hakim itu. Boleh nggak saya nanya ke Pak Arianto? Pernah nggak dalam penanganan yang Pak Arianto yang serupa ya dengan ini Pak Arianto? Kan stigma publik itu macam-macam Pak Arianto. Artinya gini, ketika dikembalikan itu yakin nggak itu masih sama? Otentik dan publik bisa aja prasangka itu boleh aja hak dia. Tapi nggak akan mungkin seorang penyidik akan kolusi kayak gitu tuh sehingga ini kan sangkaan yang disampaikan itu kan semua seakan-akan kita itu penyidik sudah dikuasai oleh Pak Jokowi sehingga semua untuk penyelamat Pak Jokowi kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi ya enggak, kalau saya pribadi itu kayak gitu tuh nggak akan mungkin. Percuma kita diangkat sebagai penyidik dan dipercaya oleh negara gitu. Apalagi itu manipulasi ya. Sedangkan kita tidak melakukan apa yang harus saja itu sudah melanggar itu ada sanksinya. Gitu loh. Misalkan salah manggil persyaratan itu kan cuma kesalahan ringan itu. Itu juga ada sanksinya. Apalagi kalau sampai kolusi kayak gini ini.
Gitu. Oke, Mas Ahmad, terfikirkan nggak sih Mas Ahmad ingin segera ini semua segera selesai gitu misalnya? Kan pernah bilang pengen cepet selesai ini gitu kan. Iya. Buktikan saja. Sebelumnya kan kita harus bedakan ya antara norma dengan penerapan norma pada realita. Kalau kita bicara norma, sebenarnya nggak masalah bagi kita semua karena normanya baik. Soal tentang barang bukti dimusnahkan itu kan norma. Misalkan narkoba, perintahnya dimusnahkan itu kan norma. Tapi realita yang penuh anomali di negeri kita kan juga menjadi perhatian kita. Misalkan ada narkoba, barang buktinya justru dijual lagi oleh oknum penyidik, oknum jaksa, itu kan banyak terjadi begitu. Jadi kita harus kaitkan dua hal antara norma dengan problem penerapan norma yang hari ini menjadi anomali. Nah, kita kembali ke masalah ijazah. Ijazah ini kan ada dua pendekatan sebenarnya. Pertama litigasi memang ujungnya di persidangan, yang kedua non litigasi yang secara subjektif sebenarnya pemilik ijazah, yakni Saudara Joko Widodo, bisa secara subjektif untuk menunjukkan ijazahnya agar perdebatan publik ini selesai, anak bangsa kembali bersatu. Karena kalau alasannya tidak ada kewenangan orang-orang itu meminta ijazah saja, tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan ijazah, saya balikkan. Tidak ada pelanggaran hukum satupun pasal konstitusi yang dilanggar oleh Saudara Joko Widodo kalau dia menunjukkan ijazahnya. Akan menunjukkan di persidangan artinya itu tidak bisa merubah pendirian begitu. Maksud saya artinya subjektivitas ingin lama atau tidak kan kembali kepada Saudara Joko Widodo. Bukan kembali kepada Saudara Roy. Kalau dia mengambil langkah subjektif tanpa kemudian ya berdalih nanti di pengadilan dan sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga bukan pelanggaran hukum, bahkan dia akan menjadi sosok yang dianggap pahlawan, negarawan, yang melerai pertengkaran anak bangsa. Ini juga baik buat kita, gak ada masalah. Jadi jangan dianggap problem yang panjang ini bermula dari posisi klien kami. Nah, kalau kita kembalikan soal pemanggilan tadi, tafsiran dari penyidik menurut hemat kami bisa memahami dan alasan kami patut. Kenapa? Sudah ada komunikasi dari penyidik untuk bertanya kepada kami. Berhadapan langsung kemarin. Iya, kepada kami melalui tim kami, kapan Pak kira-kira pencatatan ulangnya? Kami hanya baru kasih kisi-kisi setelah 17. Tentang waktu fixnya tentu kami tidak bisa jawab, harus kami musyawarahkan, rapatkan dulu dengan klien-klien sesuai dengan jadwal yang akan di-arrange ulang. Karena kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pemanggilan yang beruntun begitu loh. Dan saya mau konfirmasi juga tidak semua kemudian tidak bisa hadir. Insya Allah hari Rabu itu untuk Pak Abraham Samad akan hadir dan akan kami dampingi. Rabu besok ya? Iya, besok. Kalau hari ini kan nggak ada, Senin nggak ada, Kamis nggak ada, khusus Rabu besok hadir karena memang beliau nggak ada agenda. Gitu. Ini menarik sih. Saya mau tanya nih dari penjelasannya Ahmad Komarudin ini, artinya begini. Kita kan tahu ya hukum itu kan di atas segala-galanya, bukan ya? Iya. Iya kan? Apakah boleh gitu bernegosiasi dengan penyidik gitu? Penyidik ini kan pegangannya hukum pasti kan? KUHP, KUHAP dan lain sebagainya gitu. Dengan alasan-alasan ini bisa dipertimbangkan ini gitu. Saya hanya berani bicara aspek komunikasinya. Iya. Tadi sudah disampaikan tatanan hukumnya dalam konteks penyidik dan lain-lain. Iya. Yang pertama saya percaya masih sangat banyak penyidik yang baik, masih sangat banyak orang para dosen dan orang-orang baik di kampus-kampus lah ya. Kita masih percaya lah. Iya. GM di mana-mana pun. Saya luruskan bahwa ketidakhadiran ini bukan berarti pembangkangan terhadap hukum. Ya. Hukum pula yang memberikan hak untuk tidak hadir dengan memberikan alasannya. Kalau kita bicara tentang pembangkangan hukum itu bukan orang yang dipanggil menjadi saksi tidak hadir, tetapi orang yang sudah berstatus terpidana, sudah inkrah dari 2019 sampai hari ini. Ya, kalau ini kan sah-sah nggak saja. dieksekusi. Fokus ke klien Anda aja lah. Artinya dia pun sudah gembira, yang begitu aja bisa gembira ria. Iya. Firly Bahuri Apalagi sudah tersangka, kami masih sudah saksi gembira. loh. Apalagi kita Masih saksi. baru saksi, masih jauh panggang dari api. Bisa aja api yang menyala balik ke Solo, yang kebakaran Solo. Nah, saya juga ingatkan kepada Pak Jokowi. Humor, yang bagian tadi humor. Ya. Iya. Itu tadi meledak-ledak tadi tuh. Bagian humor. Bagian dari gembira ya. Ya, saya mengutip Gembiranya Pak begini, FMI Jakarta gembiranya Pak begini. Jokowi, kalau kita punya ijazah asli dan memang pernah lulus sekolah dari satu kampus, ayolah bergembira, tunjukkan ijazah dengan gembira ria. Karena tidak Saya ada bukan alasan bagi menjadi orang Pak Jokowi, yang ya. tidak Tapi Pak Jokowi gembira sudah dengan mengatakan kan ijazah di kalau persidangan ijazahnya kan, asli. gitu kan. Begitu. Iya. Di Nanti persidangan. di Nah, persidangan. saya katakan kalau nunggu sana kan gembiranya kelamaan. Ayolah gembira hari ini menjelang 17 Agustus. Jadi Anda gembira sengaja dulu. menunda agar tidak ke persidangan. Oh bukan, kan ini ujungnya juga ke persidangan. Tetapi kalau Saudara Joko Widodo dengan gembira menunjukkan ijazahnya, berarti apa yang mau dibuktikan di persidangan? Wong sudah dibuktikan di luar kan selesai. Gembira semua bangsa kita. Nggak, tapi- Kita merdeka. Gitu. Oh, Kalau berarti, ada. berarti Anda menggiring kepada persidangan publik dong, Oh, bukan enggak. persidangan yang sebenar. Kalau konteks persidangan publik itu kan kalau kita melakukan agitasi, ayo jangan percaya dengan pengadilan. Loh kita ini Tapi kan publik percaya pasti dengan akan pengadilan, membandingkan kita dong, ikuti Bang. proses hukum. Kalau ini ada opini di luar, kan
semua pihak kan hari ini sedang beropini, termasuk acara hari ini kan sedang menyampaikan pendapat opini tentang perspektif kita terhadap ketidakhadiran klien kami yang sudah kami konfirmasi memenuhi panggilan tetapi ada uzur begitu loh. Tapi Jadi nggak ada masalah, gembira saja bagi kami gitu loh. Persoalan hukum ya di persidangan nanti. Loh, gitu. ada kan persoalan yang tidak persidangan, misalkan penyelidikan. Penyelidikan itu persoalan hukum. Memangnya harus ke pengadilan? Enggak, kan baru ke penyidik. Penyidikan juga baru ke penyidik. Penuntutan baru di jaksa. Masih panjang. Kalau Tapi sebelum persidangan bagaimana Pak Arianto? Oh iya Pak Arianto dulu. Kalau sebelum persidangan bagaimana ya? Ditunjukkan kan Oh ya, ada satu lagi. ini. Nanti Bang, saat saksi kami diperiksa, maka yang kami ingin sampaikan melalui saksi adalah untuk mohon untuk ditunjukkan ijazah yang konon disita. Dengan begitu kan saksi kami baru bisa tahu, oh ternyata ada ijazahnya. Bisa saja merubah Ini pemikiran kalau memang Pak Ari mintanya di luar, Pak. Mintanya Atau di luar. ada? Ya itulah ya saya sampaikan ya dari dulu awal ya. Kasus ini kenapa jadi berlarut-larut dan tidak selesai-selesai? Nah, Karena apa? Karena satu pihak itu pakai sistem model pembuktiannya sendiri. Contoh, sampaikan di depan umum gitu. Ya. Sementara di Indonesia itu negara hukum. Untuk pembuktian ini palsu apa tidak itu ya hanya di persidangan. Ya. Itu tadi tapi maunya kan kelamaan ditunjukkan. katanya Pak. Kalau nunggu Yang bikin lama itu siapa? Yang bikin lama itu siapa? Sekarang ini penyidik mau manggil, dia nggak datang. Siapa yang bikin lama? buku. Ya gitu kan. Makanya sekarang gini ya, saya sampaikan ya. Sebetulnya ini ya, dengan dipanggil tidak datang itu rugi. Karena apa? Dipanggil itu kok datang. nggak merasa Pak. rugi kok kita. Nggak merasa rugi sekali lagi, Pak. Nggak usah dipotong, Pak. Saya nggak berdebat dengan Bapak. Ya, saya nggak merasa rugi. Cuma Ya. berdebat Saya mau dengan konfirmasi itu klien Jadi kami gini tidak ya. merasa rugi, tidak datang. Kami gembira, Gini, bahagia. Nah, udah itu aja. Jadi yang namanya pembuktian ini, Pak, untuk ini palsu apa tidak itu hanya di pengadilan karena negara kita negara hukum, Pak. Prosedurnya adalah itu tadi pakai penyidikan, dan kemudian barang bukti disita dilihat di sana nanti. Itu aja sebetulnya simpel aja gitu. Nah sekarang kalau panggilan ini yang terakhir ini tadi ya di dalam penyidikan hukumnya itu cuma bunyinya gini, penyidik bisa memanggil tersangka ataupun saksi ya dipanggil dengan cara yang wajar. Artinya ada waktu jeda minimal 2 hari sehingga dia ada persiapan untuk datang. Ya. Dalam hal tidak datang, maka dalam hal tidak datang dengan alasan yang tidak patut, penyidik bisa memanggil kembali dengan perintah membawa. Jadi nggak 3 kali, cuma 2 kali aja. Bisa. Bisa. Bunyinya gitu. Bisa 17 Agustus. kalau nggak Ya. patut. Kalau tidak, makanya itu sekarang kan Kalau nggak patut. kembali Kalau kepada di buku patut nggak pertanyaannya? Ini kan patut tidak. tafsiran liar sebenarnya. Uang Ya. penyidiknya sudah komunikasi dengan Ya, kami oke, kok. oke. Patut tidaknya itu adalah penyidik. Sudah gitu gembira. loh. Sudah. Makanya itu patut tidaknya lah penyidik. Makanya tunggu aja nanti apa yang dilakukan oleh penyidik. Kabar Itulah menentukan kepatutan itu tadi. Saya nggak bisa menentukan karena saya bukan penyidik. Ya, iya. Gitu. Ininya gitu. Tapi prosedurnya Poinnya sudah Anda jelaskan ya, Pak Ari? Ya itu prosedurnya kayak gitu. Tapi saya ingin mengingatkan ya. Oke. Sebetulnya ya kalau dipanggil itu dari pihak terpanggil itu tadi mestinya itu tadi bukti-bukti yang dia anggap bukti Bawa saja. atontik yang 1000% apa 1 triliun persen itu dibawa ke penyidik supaya itu nanti masuk ke persidangan. Perang lah di situ tuh. Kan? Iya, itu kan dipertimbangkan oleh hakim. Itulah yang sampai sekarang itu kok nggak pernah diabaikan. Nanti akan dibawa kok Pak. pada Sebenarnya kan saat itu sudah Mudah-mudahan kami tawarkan pada proses gelar perkara khusus di Barreskrim yang posisi klien kami sebagian itu menjadi pelapor. Jadi ada kesetimbangan karena konteksnya kan 263. Kalau sekarang kan bukan 263. Sekarang kan 310 311 berkaitan fitnah yang tidak ada kaitannya dengan ijazah. Semestinya kalau kita mau fokus adu argumen, adu bukti itu di perkara yang dilaporkan di Barreskrim. Tapi kenapa di Barreskrim dihentikan? Itu oke lah udah selesai. Yang kedua di Polda ini kan kami juga minta gelar perkara khusus seperti yang dilakukan di Barreskrim. Kenapa di Barreskrim gelar perkara khusus dilakukan, di Polda tidak? Kalau alasannya itu kan di penyidikan. Enggak, di Barreskrim itu juga baru penyelidikan. Bedanya di Barreskrim penyelidikan dihentikan, kami minta ajukan gelar perkara khusus ditindaklanjuti. Baik. Nah, di Polda penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Kami minta proses gelar perkara khusus tidak ditindaklanjuti. Ya, karena mereka sudah membuat Ada komentar, Pak Ari? Ya. Ya itu tadi, saya nggak, kalau sekarang ini kan dianggap diperpanjang salahnya Pak Jokowi. Saya bukan bela Pak Jokowi ya. Oke. Ini lamanya itu karena itu tadi, karena proses dari penyidikan itu tidak berjalan dengan mulus. Ya. Oke. Artinya apa? Saksinya banyak. Dan ini menurut saya penyidik termasuk sabar bareng. Alhamdulillah. Kalau di zaman Anda? Kalau zaman saya sudah saya tangkap dulu-dulu. Oh, ini salah. Saya- Mana ada saksi ditangkap salah. kita berarti. Ini yang salah. Enggak. Nggak boleh saksi kok Nggak, saya ditangkap. cuma guru aja. Kan ini kan Bapak kan kalau Pak penyidik. Arianto. Enggak, salah tetap. Kalau salah tetap salah. Jangan diajarin Posisi dari Anda rakyat singkat salah. aja. Penyidik bisa memanggil kembali dengan perintah membawa. Jadi nggak 3 kali, cuma 2 kali aja. Bisa. Bisa, bunyinya gitu.
Sementara di Indonesia itu negara hukum. Untuk pembuktian ini palsu apa tidak itu ya hanya di persidangan. Ya. Itu tadi maunya Tapi kan kelamaan ditunjukkan. katanya Pak. Kalau Yang bikin lama itu siapa? Yang bikin lama itu siapa? Sekarang ini penyidik mau manggil, dia nggak datang. Siapa yang bikin lama? buku. Ya gitu kan. Makanya sekarang gini ya, saya sampaikan ya. Sebetulnya ini ya, dengan dipanggil tidak datang itu rugi. Karena apa? Dipanggil itu kok datang. Nggak merasa Pak. rugi kok kita. Nggak merasa rugi sekali lagi, Pak. Nggak usah dipotong, Pak. Saya nggak berdebat dengan Bapak. Ya, saya nggak merasa Cuma rugi. Ya. berdebat. Saya mau konfirmasi itu klien Jadi kami gini tidak ya. merasa rugi, tidak datang. Kami gembira, Gini, bahagia. Ah, udah itu aja. Jadi yang namanya pembuktian ini, Pak, untuk ini palsu apa tidak itu hanya di pengadilan karena negara kita negara hukum, Pak. Prosedurnya adalah itu tadi pakai penyidikan dan kemudian barang bukti disita dilihat di